Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas soal-soal logaritma ya. Soal-soal logaritma ini biasanya di kelas 10 ya teman-teman. Oke, selamat datang di kelas saya. Jadi untuk logaritma itu dia ada rumus dasar ya. Rumus dasar logaritma itu teman-teman harus tahu ya, bahwasanya itu A log B sama dengan C, B sama dengan A pangkat C ya. Di mana sebenarnya ada penamaannya ya. Jadi A itu dia letaknya agak ke atas ya gitu, agak ke atas, dia dinamakan basis. Ya, dinamakan basis, kemudian B itu dinamakan numerus ya, kemudian C itu ada hasilnya ya. Kemudian A log B ini, A log B itu akan jadi ini ya, jadi kita bisa buat dia jadi B sama A pangkat C ya. Oke, jadi ini adalah rumus dasar dari logaritma. Nah, kemudian sifat-sifat logaritma itu ada banyak ya. Ada banyak. A log 1 sama dengan 0, kemudian A log A sama dengan 1, dan lain-lain ya. Kita lihat satu-satu dulu ya. A log 1 sama dengan 0 ya. Jadi dia maksudnya kayak gini ya. Kita contohkan ya. A log 1 sama dengan 0 ya. Itu ibaratnya seperti yang tadi ya. Tadi itu 1 sama dengan A pangkat 0 ya. Kita ambil rumus dasar yang tadi ya. Rumus dasar yang tadi. Dimana A log B sama C, B sama A pangkat C ya. Nah, di sini kita tahu bahasanya berapapun yang di pangkat 0 itu adalah 1 ya, sesuai dengan rumus pangkat ya. Rumus pangkat berapapun di pangkat 0 itu adalah 1 ya. Kemudian A log A sama 1 itu maksudnya kalau sama ya, kalau sama. Jadi misalnya 2 log 2 ya. Jika kalau angkanya sama, dia hasilnya akan 1 ya. 2 log 2, 3 log 3, dia jawabannya adalah 1. Oke. Kemudian sifat dasar yang ketiga dalam logaritma itu kalau misalnya ada pangkatnya ya, ada pangkat ya A log A, di sini A-nya ada pangkat B-nya, B-nya itu bisa diturunkan ke bawah ya, bisa diturunkan ke bagian depan, dan kalau sama ini nanti dicoret, jadi kita ambil yang B-nya doang ya. Jadi kalau dia ada pangkatnya itu dia bisa turunkan ya, turunkan ke bawah. Dan kalau sama nanti dicoret ya. Tapi sebelum dicoret, adik-adik turunkan dulu ya, turunkan dulu. Jadi jawabannya itu adalah B doang ya. Kemudian A log 1/A ya. A log 1/A itu artinya 1/A-nya itu kita ganti ya, sifat logaritma yang keempat ini. 1/A-nya diganti jadi A-1 ya. 1/A jadi A-1 itu adalah sifat pangkat ya, sifat pangkat. Jadi kalau ada 1 itu jadinya -1 ya, -1. Kemudian sama dengan yang tadi, ini tinggal kita pindahkan ke depan ya, pindahkan ke depan -1-nya, kemudian ini nanti A log A kita coret jadi -1 doang ya. Jadi sifat logaritma yang kelima itu adalah A log ini ya. Jadi kalau sama itu nanti dicoret juga ya, nanti mati ya. Jadi ini pindah ke depan ya, pindah ke depan. Jadi kita kalau sama itu kita ngambilnya yang B-nya doang, B-nya doang. Oke. Lanjut ya, lanjutnya ke 6 ya. Sifat logaritma ke-6. Sifat logaritma ke-6 itu adalah tambah ya. Ada sifat yang penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kalau tambah ya, tambah itu kan jadi kali ya, tambah jadi kali, kemudian kurang jadi bagi ya. Sebenarnya adik-adik harus lihat ya, lihat dengan baik ya. Bahwasanya kalau dia tambah itu dia kali yang jumlah itu logaritmanya ditulis 2 kali ya, ditulis 2 kali. Kalau yang kali ditulis sekali aja ya. Oke. Jadi A log BC itu sama dengan A log B tambah A log C ya. Maksudnya itu ketika perkalian itu logaritmanya ditulis 1 kali, tapi kalau ketika dia berubah logaritmanya itu ditulis 2 kali ya. Kalau ada tambah dan kurang, logaritmanya itu selalu 2 kali gitu. Oke. Kalau ketika mau berubah ya, mau berubah dari ini ke ini ataupun sebaliknya ya. Oke. Jadi tambah jadi kali, kurang jadi bagi ya. Ini kan per ya. Kemudian tambah itu jadi kali. Kemudian ada sifat yang ke-8 ya. Sifat ke-8 itu dia bisa jadi bagi kayak gini ya. Jadi bisa juga, bisa A log B itu sama dengan log B per log A ya, log B per log A. Dan ini bisa juga sebaliknya juga ya, sebaliknya juga. Oke. Kemudian sifat yang kelima ya, sifat kelima itu juga bisa jadi seper ya, seper B log A.
Oke, kemudian sifat dasar yang ke-10 ya. Sifat yang ke-10 itu kalau dia ada pangkat dan basisnya ini dan ininya, basis dan numerusnya itu masing-masing ada pangkatnya, itu juga pindah ke depan ya, pindah ke depan, di mana yang ini jadi yang apa ya, jadi pembilang, ini jadi penyebut gitu ya, pembilang sama penyebut ya, pembilang penyebut. Oke. Nomor 10, sifat dasar yang lumayan sering dipakai ya nih ya, nomor 10 ya. Kita ke contoh-contohnya ya. Contoh, kita bahas soal ya. Kita bahas soal logaritma ya. Ada beberapa soal logaritma kita tes buatnya. Jadi kalau logaritma itu biasanya dia harus buatnya jadi sama ya, sama. Jadi misalnya ini kan 25 ini 5. Jadi adik-adik lihat bahwasanya tujuannya jadi sama ya. Mana yang lebih mudah? Biar sama-sama 25 atau sama-sama 5 dia ya. Jadi untuk lebih mudah kita buatnya jadi 25 nya jadi 5. Jadi 5 pangkat berapa 25? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2x ya. Jadi tujuan logaritma itu kita kasih sama ya, kasih samakan dulu angka basis dan numerusnya dulu. Basis dan numerus ya. Jadi sama dengan 8 ya. 8-nya pun boleh adik ganti atau terserah ya. Ini boleh jadi 2 pangkat 3 juga nggak apa-apa. Ya, karena 5 log 5 udah sama, sesuai dengan sifat logaritma itu, kalau dia angkanya sama, dia akan jadi 1 ya tujuannya itu. Oke. Nah, kemudian sesuai dengan sifat yang ke-10 itu, kalau basis dan numerusnya itu ada pangkat lagi, itu bisa jadi apa ya? Dia bisa pindah ke depan ya, bisa pindah ke bagian depan. Dia jadi pembilang dan penyebut. Ini dia jadi pembilang, nanti ininya jadi penyebut ya. Jadi 2x per 2 kali ya, kali 5 log 5 ya. Ingat ya, kalau dia pindah ke depan, dia nanti jadinya kali ya, kali. Oke, sama dengan nih, adik-adik tulis kembali aja. Kemudian ini mati jadi x ya. Kemudian karena sama 5 log 5 itu jadi 1 ya. 1 itu nggak usah ditulis lagi, langsung jawabannya adalah 8 ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Sesuai dengan sifat dasar kedua ya. Sifat dasar kedua itu ya ini ya, sifat dasar, sifat-sifat logaritma. Oke, jadi tujuan logaritma itu adik-adik buat jadi sama ya. Sama. Kalau nggak bisa sama, adik-adik sesuaikan. Diketahui dan ditanya ya. Contohnya adalah contoh nomor 2 ini ya. Contoh nomor 2 ini ada diketahui dan ditanya ini ya. Jadi kita buat kasih sama ya, kasih sama ya. 25 ini bisa nggak jadi 5 ya. 20 ini bisa nggak kita pecah lagi gitu ya. Nah, oke, karena 5 log 4 ini kan nggak bisa dipecah lagi, jadi kita lihat yang ke soal yang ditanya ini ya. 25 itu kita bisa ganti nggak? Bisa ya, kita ganti jadi 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 log 20. 20 nya bisa dipecah nggak? Bisa ya, jadi 4 kali 5 ya. Nah, karena 20-nya udah dipecah, kita ke sifat-sifat yang ke-6 ini ya. Sifat yang ke-6 ini adalah yang ini ya. Jadi ini kita harus buat jadi ini ya. Kali jadi tambah ya. Sifat logaritmanya itu kali jadi tambah ya. Ini karena lengket ini ya. BC ini artinya perkalian ya. Nah, 5 pangkat 2 log 4, ini kali ya, artinya kali ya. Nah, pangkatnya 2 ini sebenarnya juga bisa pindah ke bagian depan ya. Karena ini kan nggak ada, adik-adik bisa tulis 1 ya. Jadi boleh jadi setengah 5 log 4 kali 5 ya. 4 kali 5 ini bisa jadi sifat yang ke-6 tadi ya. Jadinya 5 log 4 tambah 5 log 5 ya. Ini kemudian adik-adik boleh tulis dalam kurung ya. Setengah 5 log 4-nya kan udah ada. 5 log 4 itu diketahuinya adalah M ya. Jadi kebetulan pas ya. Jadi 5 log 4 itu M tambah 5 log 5 itu 1 ya. Jadi udah setengah M tambah 1 ya. Berarti jawabannya adalah cacing ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, sama juga ya. Contoh kedua dan contoh ketiga itu hampir sama ya. Jadi 8 log 12 ini bisa nggak kita buat mirip dengan
ini ya, bisa pecah nggak, bisa dipecah nggak, 8-nya itu bisa dibuat lagi nggak, ya kan. 8-nya itu kita bisa buat lagi, kita bisa pecah jadi 2 pangkat 3 log 12. 12-nya bisa pecah jadi 2 pangkat 2 kali 3 ya. Ini adik-adik tulis dalam kurung ya. Nah, 3-nya ini itu harus pindah ke bagian depan ya. Ininya kalau nggak ada nanti adik-adik tulis 1 aja. Kemudian dia pindah ke bagian depan ya. Jadinya 1/3. 2 log 2 pangkat 2 kali 3 ya. Adik-adik boleh tulis kembali dulu. Ini kemudian kali ya. 1/3 kali 2 log 2. Jadi kemudian yang ini adalah sifat yang ke-6 tadi ya. Sifat ke-6 tadi yaitu sifat, adik-adik kalau enggak nanti lihat kembali lagi, yaitu sifat ke-6, sifat logaritma ke-6 ya, yaitu perkalian menjadi penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, jadi 2 pangkat 2 tambah 2 log 3 ya. Ini adik-adik boleh tulis dalam kurung ya. Kemudian 1/3. Nah, 2 log 2 nya kan udah sama. Nanti jadi 2 ya, tambah 2 log 3. 2 log 3 nya udah ada di soal yaitu X ya. Jadi jawabannya itu adalah 1/3 2 tambah X. Atau adik-adik lihat kembali ke soal, ada yang sama nggak? Yaitu jawabannya adalah C ya. Yaitu jawabannya adalah C. 1/3 X tambah 2. Oke. Nah, kemudian contoh keempat ya. Contoh keempat. Kita lihat yang bisa dipecah ya. Nah, kita lihat ya, kalau soal yang diketahui itu bisa dibuat atau dipecah lagi, adik-adik boleh pecah juga ya sebenarnya, kayak 9. 9 itu bisa dibuat lagi jadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 log 8 ya. Log 8. 8-nya itu bisa diganti menjadi 2 pangkat 3 ya. Nah, kemudian 3 log 2, kemudian 3 sama 2-nya kita pindah ke bagian depan ya, jadi pembilang dan penyebut ya, sama dengan P ya. Kemudian 3 log 2 sama dengan, ini adik-adik boleh pindah juga, 3/2 nya pindah ke bagian kanan ya, jadinya 2/3P. Oke. Oh ya, soal nomor 4 ini dia ada apa ya, ini per ya, per P-nya itu ada di bagian bawah ya, jadi dia kayak gini. Nah, kemudian setelah nggak bisa lagi, misalnya adik-adik lihat ke soal yang ditanya. Soal yang ditanya ini kita lihat ya, 4-nya bisa pecah nggak? Bisa ya. Jadi pecahnya menjadi 2 pangkat 2 log 1/3. Sepertinya bisa pecah jadi 3 min 1 ya. Kemudian min 1 sama 2-nya bisa pindah ke bagian depan ya. Pindah ke bagian depan jadinya min setengah ya. Min setengah 2 log 3 ya. Tinggal ditulis kembali aja. Min 1 dan 2-nya pindah ke bagian depan jadi pembilang dan penyebut ya. Min setengah, kemudian 2 log 3. 2 log 3 rupanya nggak ada ya. Ya, 2/3P ya, 2P/3. Oke. Nah, karena 2 log 3 dan 3 log 2 kan nggak sama ya. Kita bisa buat ya, ini sesuai dengan sifat yang ke berapa ini, kita lihat dulu ya. Sifat ke-9 ya. Boleh pakai sifat ke-9. Nah, sifat ke-9 itu bisa dibalik ya, jadinya kalau kita mau buatnya 3 log 2 jadi 2 log 3 bisa nggak? Bisa ya, tapi dia harus balik ke bagian kanan, ini harus dibalik ya, jadinya 3/2P ya, 3/2P. Jadi 2 log 3 di sisi kiri dan sisi kanan kan udah sama ya, kita tinggal masukkan 2 log 3-nya itu adalah 3/2P ya. Jadi jawabannya itu adalah min 3/4P ya. Jadi jawabannya itu adalah min 3/4P. Jawabannya adalah B ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini menggunakan sifat logaritma yang satu lagi ya. Ini mungkin belum tadi sempat ditulis ya ke sifat logaritma. Sifat logaritmanya ini adalah kayak gini ya. Misalnya ketika ada ketemu A log B, B log C, itu ya nanti jadinya A log C ya. Dengan catatan itu B sama B-nya sama ya. Jadi ketika ini sama, jadi kita ngambilnya A log C langsung ya, A log C langsung. Contohnya itu misalnya ya, 8 log 3, 3 log 5 misalnya ya. Jadi nantinya hasilnya jadi 8 log 5 ya gitu. Jadi kita ngambilnya yang bagian depan sama belakang doang, yang tengahnya mati gitu ya, habis ya.
Oke, ini adalah contoh ya, ini contoh. Kita ke soal ya, kita ke contoh soal ya. Nah, jadi ketika ada ketemu kayak gini, kita ada kemungkinannya empatnya ini ya, 4 sama 2-nya ini bisa menggunakan sifat yang ini, sifatnya ini ya. Jadi, nah, empatnya kita ganti ke 2 ya, kita gantinya jadi 2. Ya, jadi 2 pangkat 2 kali 2 log 5 ya, 2 log 5. Ini tambahnya ini kita tulis kembali aja, nanti kita tulis kembali. Nah, 2-nya ini kita harus pindah ke bagian depan ya. Nah, 2-nya kalau pindah ke bagian depan itu kan dia jadi pembilang ya. Jadinya 2 kali 7 log 2 kali 2 log 5 ya. 7 ya. 7. Ini tambah, nanti tulis kembali aja. Nah, ketika sama ini jadinya jadi 2 kali 7 log 5 ya. Oke, karena dia sama ya, dua-dua menggunakan sifat yang ini ya, sifatnya ini. Jadi kita duanya habis ya, kita ambil 7 sama 5. Kemudian nih adik-adik boleh tulis kembali juga ya. Nah, ketemu yang ini ya, ketemu yang ini. Nah, ada 2 ya. Duanya ini boleh adik-adik pindahkan kembali. Pindahkan kembali ke masuk ya, masuk ke 5-nya ini ya. Kalau mau apa ya? Nah, 7 log 5, 2-nya ini kita masukkan kembali ke 5. Jadi pangkat ya dia ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar sama ya. Tujuannya biar sama 7 log sama 7 log ya. Nah, 49 per 25-nya ini boleh ditulis kembali. Ini tulis kembali nanti. Oke, ini tadi adalah contoh ya. Ini contoh. Nah, sesuai dengan sifat logaritma untuk penjumlahan, kalau misalnya ada tambah, itu bisa jadi kali ya. Kalau ada tambah bisa jadi kali. Jadi adik-adik tinggal tulis aja 7 log ya, karena udah sama juga kan 7 log sama 7 log. Ini kan 7 log dan 7 log ya. Ini aku tulis kembali ya, 7 log 49 per 25 ya. Nah, 7 log dan 7 lognya ini karena udah sama, dan kemudian tambah, kita buat dia jadi kali ya. Jadi 5 pangkat 2 kali 49 per 25. Oke. Nah, coret ya. Berarti 7 log 49. 49 bisa diganti jadi 7 pangkat 2 ya. Kemudian 2-nya kita turunkan jadi 7 log 7. Ya, jadi jawabannya itu adalah 2. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang ini ya. Untuk yang ini biasanya kalau adik-adik agak sulit ya, biasanya kadang-kadang bisa menggunakan pemisalan ya. Kita gunakan pemisalan kalau ada yang sama ya. Ada yang sama ya. Jadi di sini ada 2 log Y, 2 log Y, dan ini ada kemungkinan dia bisa dibuat jadi 2 log Y juga ya. Nah, kalau adik-adik kadang agak bingung, itu biasanya kadang-kadang bisa digunakan pemisalan ya. Jadi kita memisalkan 2 log Y ya, karena 2 log Y-nya ada banyak ya. Dipakai berulang kali ya, dipakai berulang kali di dalam soal ya. Kita buatnya jadi A misalnya ya, atau X, terserah adik-adik ya. Jadi 2 log-nya kita misalkannya A dulu ya. Nah, karena 2 log-nya kita udah misalkan A, berarti kita tulisnya 3A ya. 3A kurang, nah ininya sebenarnya adik-adik juga boleh pindahkan dulu ya sebelum buat ya. Nah, 2-nya kita pindahkan ke depan dulu ya. 2 kali 2 log Y tambah 2 log Y seper Y ya. Sepernya diganti ya. Sepernya diganti, kita tulis dulu 2 log Y min 1. Ini kita tulis kembali. Nah, 2 log-nya udah sama dengan pemisalan yang tadi ya. Nah, ini min 1-nya pindah ke depan dulu, min 1 kali 2 log Y. Nah, 2 log Y-nya ini boleh langsung diganti juga ya. Jadi A. Nah, ini ingat ya, adik-adik harus turunkan dulu ya, biasanya turunkan ya. Soalnya kalau adik-adik langsung ngubah, dia jadinya A-1 ya, jadi nanti beda jawabannya. Jadi usahakan kalau ada yang kayak gini, adik-adik turunkan ke bagian depan sesuai dengan sifat yang tadi ya, sifat yang tadi barusan. Oke. Kemudian 3A kurang 2A ya, jadinya kan 1A. 1A kurang 1A jadinya 0 ya. Jadi langsung jawabannya B ya. 0 ya. Oke, gampang kan. Kemudian soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 itu dia 2 log 3 sama A, 3 log 5 sama B ya. Kemudian ini
Nah, kalau yang dia ada diketahui dan ditanya ya. Kemudian yang diketahui kan tidak bisa diubah ya. Kita tidak bisa mengubah dia. Kita coba yang ke apa ya pertanyaannya ya. Pertanyaan apakah bisa kita pecah ya, misalnya 4 kan bisa diubah jadi 2 pangkat 2 ya. Kemudian 49 bisa diubah jadi 9 kali 5 atau 9-nya bisa diubah jadi 3 pangkat 2 gitu ya kan. Nah, kita bisa diubah jadi 3 pangkat 2 kali 2. 3 pangkat 2 kali 5 ya. Oke. Nah, kemudian duanya ini juga biasanya pindah ke bagian depan ya. Tapi kalau dia pindah ke bagian depan itu harus jadinya setengah ya. Karena pembilang penyebut ya. Ingat ya adik-adik ya. Kalau duanya pindah ke depan dia jadinya penyebut. Ya, jadi adik-adik tinggal tulis kembali aja 2 log 3 pangkat 2 kali 5 ya. Oke. Nah, ini kemudian adik-adik tulis ini adalah kali ya, kali, kemudian setengah ya. Kemudian ini ada sifat perkalian penjumlahan ya. Jadi kali jadi jumlah ya. Jadi 2 log 3 kuadrat kali jadi tambah ya. 2 log 5 ya. Perkalian menjadi penjumlahan. Ketika penjumlahan logaritmanya itu harus ditulis 2 kali ya. Ketika kali logaritmanya ditulis kali, ketika dia berubah logaritmanya ditulis 2 kali ya. Nah, ini kali ya, ini boleh adik-adik tulis dalam kurung ya. Nah, kemudian duanya pindah ya. Sebelum coret atau apapun, biasanya adik-adik usahakan duanya pindah dulu turunkan dulu ya, pindah ke bagian depan atau turunkan ya, diturunkan, baru 2 log 3, baru 2 log 5. 2 log 5 ya kalau ada, nggak ada ya. 2 log 5 nggak ada di soal. Yang ada itu 2 log 3 dan 3 log 5. Nah, itu juga bisa kita mengubah nanti ya. Nah, kita cari dulu ya. Kita cari dulu 2 log 5-nya. 2 log 5-nya itu bisa kita gabung ya. Nah, kalau misalnya 2 log 3 dan 3 log 5 ini sesuai dengan sifat yang soal keempat ya. Soal ke berapa tadi? Bentar ya. Nah, soal kelima ya. Soal kelima ya. Sesuai dengan soal kelima ya. Jadi kalau dia ada sama ya, adik-adik kalau boleh lihat nanti soal kelima dia. Jadi dia ada kalau sama ya nih. Ya nanti coret kita ngambilnya langsung kita ngambilnya yang depan sama belakang langsung ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah 2 log 5 dan sesuai dengan yang mau kita cari ya. Nah, 2 log 3 itu kan di soal tulis A dan 3 log B-nya itu adalah B ya. Berarti AB ya, AB itu adalah 2 log 5. 2 log 5 itu adalah AB. Ya udah, kita 2 log 5-nya kita tulis AB. Kemudian 2 log 3-nya itu juga bisa ganti ya, 2 log 3-nya diganti jadi A. Jadi jawabannya adalah setengah 2A tambah AB ya. Kemudian adik-adik tinggal lihat aja mana yang ada ya. Sesuaikan dengan pilihan jawabannya. Nah, pilihan jawabannya itu dia maunya A-nya itu ditarik keluar ya. Ya udah kita tarik keluar A-nya. Berarti A per 2, 2 tambah B atau B tambah 2 ya. Ini sama aja. Adik-adik boleh tulis A per 2, B tambah 2. Berarti jawabannya A per 2, B tambah 2 jawabannya adalah B ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya adik-adik kita bahas ya. Kita lanjut ke part 2 ya untuk soal logaritma ya. Kalau adik-adik misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya adik-adik. Terima kasih.